Kecil
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Agus Minanur Rahman LC selaku penceramah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Brebes, Bapak Bejo MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf Tata Usaha SMK Negeri 1 Brebes
serta rekan-rekan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua begitu banyak nikmat, sehingga kita dapat hadir dalam acara kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah dan Hari Santri dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu wa iyatil ahzab yawaddu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna anba'ikum walau kanu fikum ma qatalu inna qalila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sugeng rawuh Pak Ustaz yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMK Negeri 1 Brebes, yang saya cintai, saya banggakan anak-anakku kelas 10, 11, 12. Terima kasih kepada segenap panitia Maulidan yang telah mempersiapkan segala sesuatunya hingga bisa dilaksanakan peringatan pada pagi hari ini. Yang kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, keluarga yang bersama-sama kita tunggu syafaatnya di hari akhir kelak. Pak Ustadz, dapat kami sampaikan ini memang yang rencananya minggu lalu baru pelaksanaan pada hari ini, dan alhamdulillah di tengah-tengah kita terkumpul generasi yang kelak di kemudian hari akan menjadi penerus, sehingga perlu cerita, perlu keteladanan. Di tengah terik matahari yang memang dari pagi sudah terasa panasnya, saya juga tidak berpanjang lebar. Semakin panas, dan mohon maaf anak-anak, mohon bisa mengikuti kegiatan ini dengan bersungguh-sungguh. Apapun yang kita ikuti pada hari ini di terik matahari yang mungkin memang ini sudah terasa sekali,
apalagi tanpa atap, hanya atapnya kerindangan pohon mangga dan sebagainya. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan bersungguh-sungguh, semata-mata kita berilmu, mencari ilmu, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga sama, dari pagi sudah menerangi monitor, tapi alhamdulillah kalau saya tadi dari tempat yang nyaman, tapi ini anak-anak di tempat yang agak berkeringat. Tapi ayo kita ikuti, dimulai dari diri kita masing-masing. Kurikulum Merdeka itu M pertamanya itu kan mulai dari diri. Nah, mulai diri itu ya kita kesadaran diri kita. Bagaimanapun kita butuh ilmu, kita butuh cerita keteladanan. Oleh sebab itu, melalui peringatan Maulid Nabi ini, kita akan banyak mendapatkan beberapa keteladanan yang bersama-sama kita akan pergunakan dalam hidup dan kehidupan ini. Itu sekali lagi terima kasih Pak Ustadz, Pak Kiai Haji Agus yang telah menyempatkan waktu di sela-sela yang agak baru terganggu kegiatannya. Sekali lagi yang menjawab dengan semangat dan ikhlas, saya doakan sehat zahir batin. Amin. Dimudahkan urusannya Allahumma. Diberkahkan ilmunya Allahumma. Dicerahkan masa depan Allahumma. Sukses mulia dunia akhirat Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi ya wa maulana, natawassalu ilaika bi ummil kitab, fa innal fatihata lima quri'at lah, waliridhoka wali syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wali syafa'ah wassalamah wal barakah wassa'adah fid darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waliqudai hajatina. Silakan sebut hajat masing-masing. Hajat duniawi ukhrawi. Sebut hajat masing-masing. Dalam hati silakan. على هذه النيات ولكل نية صالحة جالبة نافعة شاملة كاملة لكل خير دافعة مانعة لكل شر والضير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
ولكل ما نوى به السلف الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وعظم على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang kita muliakan bersama-sama Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak DRS Bejo MPD. Kita doakan beliau panjang umur sehat, Allahumma. Bisa membimbing kita menjadi orang sukses, Allahumma. Dibarokahkan ilmunya, Allahumma. Dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, Allahumma. Ya Rabbal. Dan segenap Dewan Guru, mulai dari Waka sampai TU, tukang kebun, tukang som, dan sebagainya yang kami muliakan, anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, insyaallah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Rabbal alamin. Mohon maaf terlambat, kebetulan tadi pas mau berangkat ada sedikit mendamaikan keluarga yang sedang bermasalah, yang istri pengen cerai, yang suaminya nggak mau, akhirnya ribut, sedikit tadi mendamaikan sehingga terlambat. Mohon dimaafkan ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, kita masih diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menambah amal-amal soleh kita sampai besok nanti kita berjumpa dengan Allah dalam kondisi husnul khotimah. Allahumma ya Rabbal alamin. Salawat tersalam kita sanjungkan ke hadirin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui umat beliau zahiran wa batinan, amin. Sampai yaumul qiyamah berjumpa dengan beliau, Allahumma amin. Minum telaga Kautsar, Allahumma. Dari tangan beliau langsung, Allahumma. Salam langsung bersama beliau, Allahumma. Masuk di surga Allah bersama umat-umat beliau, Allahumma. Ya Rabbal. Sebetulnya hari ini juga ada panggilan sama Pak Menteri Agama. Namanya siapa ya Menteri Agama kita? Saya dipanggil Pak Menteri Agama. Menteri Agama sama? Ada yang paham? Ada yang kenal? 50.000. Maju, ayo maju. Ayo. Angkat tangan yang kenal Menteri Agama kita. Maju sama ayo. Maju ke depan. Ya, mana? Masuk, maju. Maju ayo. Maju. Ayo, ada yang bisa maju itu. Ya udah keseng. Namanya Pak siapa? Yakut. Saya dipanggil Pak Yakut nggak mau. Karena sudah komitmen di sini. Karena panggilan saya bukan Pak Yakut tapi Pak Agus. Alhamdulillah saya yang kedua kali ngisi di SMK Negeri 1 Brebes. Dulu pernah waktu halal bihalal
kepala sekolah dan dewan guru tahun berapa? Nggak tahu. Tahun 2001 kalau nggak salah. Iya. Udah pada lahir ya? Masya Allah. Berarti saya udah tua ya? Tapi masih ganteng kan? Alhamdulillah. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Kalau tadi Pak Kepala Sekolah matur panas-panasan. Kalau kita berharap syafaat Rasulullah, panas kayak gini mah cemen, gak ada bapaknya. Dan mohon maaf, saya bukan berarti tidak menghargai panitia duduk di sana, karena saya pernah mendengar hadis, Pak, bahwasanya siapa yang duduk separuh panas, separuh tidak panas, maka hendaklah dia bergeser, entah panas semuanya atau adem semuanya. Mohon maaf, ketika kita ada pohon, kita ngau bahasa Indonesia apa ngau? Berteduh, luar biasa, maksud SMK dilawan. Berteduh, asik-asik berteduh, matahari bergeser, maka sebagian kena panas, sebagian tidak, maka kita harus berpindah. Entah yang kena panas semuanya atau yang tidak semuanya. Karena apa? Itu duduknya setan. Paham ya? Nah, itu hadisnya Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, hadis sahih. Bahkan suatu ketika Imam Ahmad rahimahullah itu berjalan. Ketika sedang berjalan, melihat muridnya udah menjadi syekh, jadi guru, mengajarkan murid-muridnya. Apa yang terjadi? Gurunya, yang muridnya Imam Ahmad itu ngajar di samping teras sehingga tidak kena panas. Sementara muridnya di luar kenapa? Panas. Akhirnya apa terjadi? Imam Ahmad rahimahullah malam-malam sowan ke muridnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ada apa Syekh? Istrimu sudah tidur? Sudah. Anakmu sudah tidur? Sudah. Ya, saya mau ngomong. Ada apa Syekh? Tadi siang saya lihat kamu ngajar murid-muridmu, kamu kena teduhan, sementara muridmu kepanasan. Gak boleh kayak gitu. Jangan, itu tempat duduknya setan. Kalau mau panas-panas semuanya, kalau mau adem-adem semuanya. Milih, saya adem apa saya panas? Sama-sama panas karena kita berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah, ketika berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahil-bahil orang adalah yang disebut namanya Rasulullah tapi tidak membawa salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semedit-medite wong kuwi sing jenenge Rasulullah disebut tapi orang maca Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita bicara beliau, ini manusia yang sangat-sangat super. 30 generasi sebelum lahir sudah disebut. Bayangkan, 30 generasi sebelum kelahiran beliau sudah disebut dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika yu'allimul kitaba wal hikmah. Masya Allah, 30 generasi. Bahkan sebelumnya 600 tahun sebelum lahir, nama Muhammad sudah disebut dalam Al-Quran dalam doanya Nabi Isa alaihissalam. Mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Wahai Bani Israel, saya diutus oleh Allah untuk memberi kabar gembira buat kalian bahwa nanti akan lahir setelah saya seorang utusan min ba'di ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad. Itu 600 tahun sebelum lahir. Nama beliau sudah disebut. Anakku, bahkan yang lebih dahsyat, cita-citanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu cuma satu. Apa? Agar umatnya semuanya masuk surga. Satu tok cita-citanya. Rasulullah tidak berpikir bagaimana istrinya nanti. Enggak. Tidak berpikir bagaimana anak-anak nanti. Enggak. Tidak berpikir bagaimana cucunya. Enggak. Yang dipikir cuma satu, gimana biar umatku semuanya masuk surga. Masya Allah. Artinya Pak, Rasulullah sangat sayang sama kita, cinta sama kita. Terbukti di mana? Anakku sekalian, suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau yang sangat cantik, yang sangat dicintai oleh beliau, itu berduduk-duduk dengan beliau. Rasulullah matur sama Aisyah, wahai istriku sayang, maukah saya doakan kamu? Dengan senyum beliau mengatakan, ya Rasulullah, mana orang yang tidak mau didoakan oleh engkau wahai Rasul? Akhirnya Rasulullah berdoa, Allahumma fir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa istriku Aisyah, dosa yang sudah lewat maupun dosa yang akan datang, dosa yang sengaja maupun dosa yang sembunyi-sembunyi. Aisyah tertawa saking senangnya sampai ngangkat kemudian kepalanya jatuh ke pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking senangnya, ketawa, senyum sampai nggak sadar kepala beliau langsung jatuh ke pangkuannya Rasulullah. Hadirin, seketika Rasulullah bilang, Aisyah, wallahi ini doa saya untuk umat saya setiap habis sholat. Bayangkan, setiap habis sholat Rasul mendoakan umatnya agar dosa yang lewat, dosa yang akan datang, dosa yang sembunyi, dosa yang terang-terangan, semuanya dihapus oleh Allah. Pertanyaannya, apakah kita setiap sholat sudah mendoakan diri kita? Apakah setiap habis sholat kita sudah mendoakan orang tua kita? Rasul nggak kenal dengan kita, Rasul nggak berjumpa dengan kita, tapi kita didoakan oleh Rasulullah setiap habis sholat. Itu kalau bukan cinta dan sayang yang sempurna tidak mungkin. Masya Allah. Sayang, Mbak, Mas. Rasulullah sayang sama kita, biar kita selamat masuk surga. Bahkan pernah, karena Rasulullah mikir, tolong perhatikan, yang main HP dimatikan. Ini kita bicara Rasulullah akan menyelamatkan kita. Yang bicara di belakang tolong dengarkan, karena kita sedang membicarakan orang satu-satunya orang yang menyelamatkan kita. Mbak, besok di yaumul qiyamah, seorang istri akan lari suaminya, anak akan lari dari bapaknya, saudara akan lari dari saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min wa ummihi wa sahibatihi likulli imri'in yawmain syahnui. Setiap manusia sibuk di hadapan Allah besok yaumul qiyamah. Gemeter di hadapan Allah, gimana nasib saya? Tapi nanti ada tampil seorang yang namanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berpikir, bagaimana umatku yang akhir zaman? Kalau sekarang para sahabat, para tabi'in, orangnya baik-baik, bagaimana dengan umatku yang akhir zaman nanti? Dan kalau saya hanya bisa menolong di dunia, nasib mereka di akhirat nanti gimana? Mikir Rasulullah, berusaha Rasulullah. Kalau saya bisa menolong di dunia, toh gimana nasib umat saya nanti di akhirat? Maka Rasulullah pernah merayu Allah Subhanahu wa taala dari habis isya sampai subuh, menangis bercucuran air mata,
basah jenggotnya, basah tempat sujudnya, berdoa mengulang-ulang satu ayat. Wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Allah, kalau kau mengadab umatku, silahkan. Itu hambamu. Silahkan Allah. Kalau nanti kau akan mengadab hamba umatku akhir zaman, silahkan Allah. Itu hamba-hambamu. Tapi kalau kau mengampuni mereka ya Allah, bukan berarti kau nggak mampu. Kau will aziz. Engkau mau perkasa, engkau mau mulia, mau bicara, silakan Allah. Sujud bacanya itu, ruku bacanya itu, setelah salam doanya diulang-ulang sampai subuh. Akhirnya ada seorang sahabat namanya Abu Dzar radhiyallahu taala an, itu ngintip, memperhatikan. Begitu habis subuh nanya, ya Rasulullah, Al-Quran 30 juz sudah diturunkan kepada engkau. Tapi kenapa semalam saya lihat engkau hanya mengulang-ulang satu ayat itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, wahai Abu Dzar, semalam saya merayu Allah. Saya minta sama Allah. Saya ngemis sama Allah. Saya merengek di hadapan Allah. Agar apa? Agar nanti di akhirat saya bisa menolong umatku, agar saya bisa diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anakku sekalian, Rasulullah untuk mendapatkan syafaat gak mudah, enggak. Sulit perjuangannya. Dari habis isya sampai subuh minta sama Allah, bercucuran air mata, basah jenggotnya, basah tempat sujudnya, kakinya sampai bengkak. Bukan untuk dirinya, bukan untuk istrinya, bukan untuk anak, tapi untuk kita. Pernah kita doa satu malam suntuk berdoa untuk orang tua kita? Pernah kita berdoa satu malam suntuk untuk kita sendiri? Rasul tidak kenal kita, berjumpa dengan kita, tapi malam penuh berdoa minta sama Allah. Bahkan anak-anakku sekalian, ada satu keterangan, setiap nabi itu diberi doa yang sukses pelang mustajab, dan setiap nabi sudah memakainya. Nabi Musa alaihi salam dipakai kita menghadapi siapa musuhnya? Raja, selesai habis. Nabi Ibrahim dipakai ketika mau dibakar oleh raja apa? Selesai. Fahtabatu kata Rasul, saya simpan itu doanya. Untuk apa? Li syafa'atan li ummati, agar besok saya bisa mensyafati umat, saya simpan itu doa. Kalau saya pakai selesai. Maka pernah Rasulullah ke Taif, dilempari batu, dilempari kotoran sampai berdarah, berjalan sampai pingsan 3 kali. Sampai sahabat yang mendampingi namanya Zaid bin Harisah gak mampu menghadangi, batu berlemparan. Rasul berjalan pingsan lagi, bangun pingsan lagi. Saat itu malaikat datang. Ya Muhammad, mud yadaika. Muhammad, angkat kedua tanganmu, minta sama Allah agar gunung saya timpakan untuk orang Taif. Apa dipakai? Enggak. Saya berdoakan, Allah mahdi qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Saya berdoa, mudah-mudahan orang Taif yang tadi menganiaya saya, menyakiti saya, melempari saya, diampuni oleh Allah, diberi hidayah. Enggak dipakai doanya. Kenapa? Agar besok yaumul qiyamah bisa mensyafaati kita semuanya. Masya Allah. Begitu berat tantangannya, agar Rasul bisa menolong kita, bisa memberi syafaat kita. Berat. Gak gemeng-gemeng. Bahkan nanti di akhirat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi rayuan tantangan yang amat dahsyat oleh Allah. Muhammad, kamu masuk surga, separuh umatmu masuk surga, sudah beres urusan. Kamu gak usah mikirin lain. Kamu masuk surga, separuh umat masuk surga, sudah selesai. Kalau kita yang tapi siap beres bos. Enak kan? Umat separuh masuk surga, saya masuk surga, urusan sing separuh maning. Kalau kita yang jadi nabi. Tapi Rasul enggak.
Enggak, saya enggak mau. Fakhtartus syafa'ah. Ya Allah, saya milih syafaat. Karena pilihannya dua. Muhammad, separuh umat masuk surga, kamu masuk surga, atau kamu saya beri syafaat. Fakhtartus syafa'ah, saya milih syafaat. Kenapa? Li'annaha a'ammu wa akfa. Karena syafaat ini bisa lebih umum, lebih cukup untuk menolong umatku. Lalu beliau mengatakan, ama innaha laysat lil mutaqaddimin. Wahai umat-umatku, syafaatku nanti itu bukan untuk orang-orang terdahulu. Orang terdahulu para sahabat, para tabi'in, orang baik-baik, surganya dekat. Para tabi'in, orang alim-alim, ulama hebat, surganya dekat. Lalu untuk siapa? Innaha lil mutalawwithinal khatta'inal mudribin. Wahai umatku, syafaat itu saya simpan untuk umatku yang banyak dosa, yang jiwanya kotor, yang jiwanya penuh dengan angkara murka. Kalau bukan kita siapa lagi? Ayo, kalau bukan untuk kita, untuk siapa lagi? Ternyata syafaat itu disimpan untuk umat-umat Rasulullah yang banyak dosanya, yang banyak kotorannya, yang pikirannya jelek, selalu suudzon kepada orang lain, hatinya busuk, suka iri dan tidak hasad. Kalau bukan kita siapa lagi? Saya mau nanya, siapa yang merasa nggak punya dosa, angkat tangan. Saya kasih 500.000. Yang merasa tidak punya dosa, angkat tangan. 500.000. Yang merasa hatinya bersih, nggak pernah suudzon, nggak pernah iri, nggak pernah dengki, 1 juta, angkat tangan. Mas, Pak, Bu, Pak, ini orang pada ngeluh panas ya? Panas, mana panas? Tapi ada lebih panas lagi. Apa? Ketika tetangganya beli motor baru. Itu lebih panas daripada panas dari matahari, betul? Masya Allah. Ketika tetangganya sukses, lebih panas daripada panas matahari, betul? Saya pernah dari Semarang jalan-jalan, begitu pulang sama guru agama lagi. Bukan Pak Mitah, bukan Pak Tehin, bukan. Di tengah jalan, kira-kira waktu sampai di Solo tadi, apa itu yang Purwahamba itu. Nah, istrinya telepon, Papa, ya ini anak kita yang bontot sakit. Sakit kenapa? Panas. Saya dengerin aja. Kok nanyanya, memang tangganya beli apa? Saya bingung. Anaknya panas, takone tangganya tuku apa? Masya Allah. Jadi ternyata hati lebih sulit menjaga untuk bersih. Maka syafaat Rasulullah untuk umatnya yang kotor, yang busuk, yang hatinya kotor, pikirannya ngeris dan banyak dosa. Kalau bukan untuk kita, siapa lagi? Begitu sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Masya Allah. Ada satu riwayat terakhir. Nanti ada tanya jawab. Ya, terakhir satu riwayat. Rasulullah SAW mengatakan, besok di yaumul kiamah, setiap nabi itu punya mimbar, punya singgasana. Seluruh nabi sudah duduk. Hanya singgasananya Rasulullah yang masih kosong. Ditanya, Muhammad, kenapa engkau duduk? Ya Allah, bagaimana nasib umatku kalau saya duduk? Khasyata an uqtimal jannah wa yaqtab ummati finnar. Kalau saya duduk, saya dimasukkan surga, sementara umatku yang masih banyak di neraka. Ditanya oleh Allah, kamu mintanya apa ya Muhammad? Minta apa? Rasul menjawab, ya Rabbana ajil hisabahum. Duhai Allah, kami, saya, Nabi terakhir, umatku umat yang terakhir, tapi tolong dihisab duluan. Anak-anakku sekalian, ibu, bapak, kita umat terakhir, tapi besok yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
dan umat yang pertama kali akan masuk surga Allah. Allahumma. Pintu surga yang mengetuk adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di belakangnya umat-umat beliau, baru nanti umat-umat berikutnya. Ajil hisabahum ya Rabbana. Duhai Allah, hitung dulu, hisab dulu umat-umatku. Pak, Bu, Mas Dek, perkara menunggu perkara yang paling membosankan, betul? Ya kan? Jenengan ngantri nunggu, seneng apa bete? Apalagi panas, kalau AC lumayan, ada HP, ini panas, terik matahari secengkal, keringet Masya Allah, bingung kacau, bertahun-tahun mengantri. Tapi Alhamdulillah, berkat doa Rasulullah, umat Rasulullah akan dihisab pertama kali. Allahumma ya Rabbal. Apa sampai di situ? Enggak. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk bisa memberi syafaat. Diijabahi oleh Allah sampai malaikat Malik. Malaikat Malik tugasnya apa, Mbak? Malaikat Malik tugasnya apa? Menjaga wortel. Apa menjaga kape? Hah? Menjaga? Malaikat Malik yang menjaga neraka itu menyerahkan daftar nama-nama umat Rasulullah yang masih di dalam neraka. Muhammad, ini daftar umatmu Muhammad yang masih di dalam neraka. Kita di dalamnya enggak ya? Amin. Muhammad, saya tidak mau korupsi, saya tidak mau menyembunyikan. Semua daftar umatmu yang ada di neraka tercantum di situ. Akhirnya apa? Rasulullah senyum. Sahabat nanya, ya Rasulullah, di neraka kan orangnya hitam-hitam. Terus gimana? Jangan bedakan antara umatmu dengan umat selain umatmu. Sahabat nanya, wahai Rasul, di neraka orangnya gosong semuanya, hitam-hitam. Terus gimana jangan membedakan itu umat jenengan bukan umat jenengan? Rasul gampang. Sini sahabat, saya kasih ilustrasi. Seandainya ada halaman luas sekali padang pasir. Pernah lihat padang pasir? Ada yang pernah umroh? Ada yang pernah haji? Mudah-mudahan yang hadir di kesempatan haji dan umrah Allahumma ya Rabbal. Nanti jangan lihat sana padang pasir luas sejauh mana memandang hanya hamparan pasir. Tidak bisa. Kata Rasulullah, nanti seluas padang pasir semuanya manusia gosong hitam karena ahli neraka. Tapi nanti ada yang jidatnya putih, ada yang tangannya putih, ada yang kakinya putih. Saya mau nanya, di padang pasir isinya kuda ireng, tapi nanti ada kuda yang jelernya putih, kakinya putih, tangannya putih. Kira-kira gampang? Oh itu sih gampang ya Rasulullah. Sama. Nanti di akhirat, ketika saya melihat neraka, orangnya hitam-hitam, tapi nanti ada orang selaret putih, selaret putih, selaret putih. Itu apa Rasulullah? Rasul menjawab, umatku yang ketika di dunia rajin wudhu dan rajin sujud. Sebab bekas sujud tidak akan dimakan oleh api neraka. Bekas air wudhu akan mencorong sekalipun dalam neraka. Dan itu khusus umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau panjenengan pengen gampang besok ditolong oleh Rasulullah, jangan sampai tinggal sholat, sering-sering wudhu biar gampang. Rasulullah, oh itu alumni SMK 1, sini. Oh itu muridnya Pak Rudi, sini. Oh itu muridnya Pak Fatihin, ambil. Apa? Kelihatan bekas sujudnya, sering wudhunya. Allahumma, sehingga gampang diambil dari neraka. Maka kalau kita pengen Rasulullah teladan, Rasulullah orangnya pemaaf, orangnya pemurah, tidak mudah gampang dicaci maki, memberikan maaf, bahkan mendoakan kebaikan. Kalau kita ingin mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu, jangan tinggal sholat, siap? Jangan tinggal sholat, siap? Sering wudhu, jangan tidur tanpa wudhu. Jangan tidur tanpa wudhu. Setiap mau tidur wudhu. Pak, saya kan perempuan, kalau mimisen gimana? Gak apa-apa, sekalipun mimisen tetap wudhu.
Ngerti mimisan ya? Ya, paham. Udah dewasa. Tetap wudu nggak apa-apa. Wudunya apa? Sunnah. Jadi jangan sekali ini tidur tanpa wudu. Yang kedua, yang ketiga, berdoa. Kalau mati husnul khotimah Allahumma. Ketika nanti akhirat gampang ada bekas wudu, bekas sujud mudah diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Masih banyak sebetulnya karakter Rasulullah yang perlu saya sampaikan, tapi waktu terbatas. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kekurangan. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Sholat. Kalau bersin 3 kali. Sholat itu kita sedang munajat, sedang diskusi, sedang dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sholat, Allahu Akbar, langsung hadap ke tempat sujud, pandangan kita jatuh ke tempat sujud. Siapa yang melirik sesandes, Allah akan meninggalkan kita. Perhatikan. Ini satu pertanyaan tapi untuk semuanya. Ketika kita Allahu Akbar, kita sedang menghadap dengan Allah. Mata kita melirik aja, Allah akan meninggalkan kita. Maka sayang. Pandangan kita kemana? Ke tempat sujud. Kecuali ruku. Itu ke tempat bawah lurus. Dan kedua ketika tasyahud, mata kita ke tempat telunjuk jari. Selain itu ke tempat sujud. Pertanyaannya, pergerakan dalam sholat, kalau selain di luar sholat, akan membatalkan sholat. Gerakan apapun yang tidak ada kaitannya dengan sholat akan membatalkan sholat. Tapi kalau gerakan itu ada kaitannya dengan sholat, sampai 10 kali pun gak ada masalah. Asal ada kaitannya dengan sholat. Apalagi bersin. Mbak, jenengan kalau bersin bisa ditahan gak? Kayak gitu. Jadi bersin itu dari siapa? Dari Allah, nikmat. Maka kita suruh baca apa? Alhamdulillah. Itu sudah kita keluarkan kotoran-kotoran dari tubuh kita. Maka kita alhamdulillah. Orang mau bersin nggak jadi, pasti mangap-mangap. Ya kan? Nggak tahu dari kesehatan saya nggak paham. Silakan dokter dibahas. Nggak apa-apa. Itu bersin kan bukan kehendak jenengan, kecuali bersinnya kalau kayak kenapa nih? Copot, batal. Paham ya? Jadi kalau wahin itu memang bukan disengaja atau dibuat-buat, sekalipun berapa kali, apalagi kita dalam kondisi pilek, kan sering wahin, nggak bisa ditahan. Menahan malah ngentut perut. Dunga depan wah itu tahan. Pernah ya Tuhan. Oke, satu nggak batal ya Mbak ya. Termasuk jenengan berjalan. Contoh yang laki-laki, ketika sholat jamaah yang di depan Anda batal, maka otomatis dia akan keluar. Di depan kosong wajib Anda maju ke depan. Boleh langsung 1, 2, 3, ulama membolehkan. Ada yang 1 berhenti, 2 berhenti, boleh. Bahkan wajib hukumnya yang ketika soknya di depan kosong kita harus berjalan maju. Bahkan riwayat mengatakan sebaik-baik langkah yang paling dicintai oleh Allah yaitu langkah menutupi sok yang kosong. Itu langkah yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul khutu ilallah saddu sufufis shalah. Langkah yang paling dicintai oleh Allah ketika langkah depannya kosong, sok langsung maju. Itu langkah yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, masalah? Sebentar. Barangkali belum tahu Ustaz, ketika bersin, ya kemudian ketika bersin kan dalam keadaan sholat nih, Ya. mengucapkan Alhamdulillah, itu refleks, itu bagaimana Ustaz? Ya, makanya kita dalam sholat selama itu bukan ajnabi, ada maka tidak apa-apa. Alhamdulillah ajnabi bukan doa, boleh. Sholat itu dari awal sampai akhir doa. Sebab sholat secara bahasa as-sholatu ad-du'a. Alhamdulillah doa bukan doa.
kecuali yang tidak ada kaitannya dengan salam, sekalipun doa nggak boleh. Contoh, Allahu Akbar, orang-orang geduk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nggak boleh. Sekalipun doa, tapi tidak ada kaitannya dengan Alhamdulillah. Nggak apa-apa, itu doa. Ya salatnya ditahan. Tetapi jangan diulang. Lebih baik diam. Tahan, sudah. Nggak usah, alhamdulillah, nggak usah apa-apa. Doa boleh. Rasulullah kalau melihat dibacakan ayat yang katanya dengan surga, minta Allahumma ja'alni min ahliha. Ketika imam baca Sabbihisma rabbikal a'la, kalau salat Jumat, makmum disunahkan subhanallah. Ketika ada ayat dibaca menerangkan neraka, Allahumma ja'alni min syarriha, ya Allah jauhkan kami dari siksa neraka. Boleh, asal bahasa bahasa Arab, jangan bahasa Indonesia. Ya Allah jauhkan kami dari neraka, ya Allah batal. Namanya kalam ajnabi, gitu ya, Ustaz. Oke. Yang kedua tadi izin bertanya Ustaz. Saya izin bertanya, gimana sih cara agar memaafkan ya? caranya supaya menjadi orang yang lebih ikhlas Memaafkan. Ya, Siap. terima kasih Ustaz. Matur nuwun sama-sama. Anak sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersumpah di depan para sahabatnya, saya wallahi satu hari satu malam tidak kurang mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah, enggak kurang dari 70 kali satu hari satu malam. Dalam riwayat Muslim 100 kali. Perhatikan, ketika kita astaghfirullahaladzim, ya Allah, kami mohon ampun ya Allah. Artinya apa? Ya Allah, saya banyak dosa, saya hina, saya lemah, saya miskin, saya kotor, saya tidak punya apa-apa ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Itu mana istighfar? Artinya kalau istighfar orang itu sudah masuk ke hati, akan menunjukkan cermin perilakunya. Orangnya santun, orangnya sabar, orangnya pemaaf. Kenapa? Karena orang marah kadang-kadang ada yang dibanggakan, anak kadirane. Ya kan? Saya marah saja, guru ternyata karo murid orang terima karena kehadiran guru. Orang kaya memarahi orang miskin, kehadiran orang kuat marahi orang yang lemah, kehadiranku. Wah, berarti istighfarnya belum mempan. Caranya perbanyak istighfar, resapi maknanya, terus dimasuk ke dalam hati. Ya Allah, saya lemah, saya doib, saya kotor, saya tidak punya apa-apa ya Allah. Tapi kalau masih marah, istighfarnya belum masuk, perlu diistighfari. Caranya gimana? Perbanyak istighfar, yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus marah? Mbak, dikunci. Ketika Anda difitnah, ketika Anda didolimi, itu jangan marah, jangan membalas. Kenapa? Karena ketika kita difitnah, didolimi, Allah sedang sayang sama kita. Kita punya hajat, kita punya masalah, sudah sering doa berkali-kali, belum diijabah oleh Allah. Pernah? Pernah gak? Ya kan? Saya punya hajat, saya punya keperluan, doa tapi belum diijabah oleh Allah. Nah, Allah sayang. Anda didolimi, Anda difitnah, Anda disakiti, itu pintu sedang dibuka. Ayo minta hajatmu yang tadi diminta. Sebab apa? Orang yang terdolimi, doanya tidak akan ditolak oleh Allah, sekalipun doanya orang kafir. Doanya orang yang didolimi tidak akan ditolak oleh Allah, sekalipun doanya orang kafir. Maka ketika kita sedang didolimi, doa yang enak-enak kepada Allah. Jangan kita didolimi, ya Allah, singitna aku mau mati ngaduk ya. Jungkel anak orang payu, dagang pabrik, jangan. Itu urusan Allah, gak usah dipikiri.
Minta yang enak-enak, hajat Anda kabulkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Mas, Anda pengen dapat pahala sholat, harus sholat, betul? Anda pengen dapat pahala sedekah, harus mengeluarkan uang, betul? Anda pengen dapat pahala puasa, harus nahan lapar, haus, betul? Ada pahala yang Anda diem, Anda nggak usah ngapa-ngapain, tapi mengalir. Kapan? Ketika Anda dizolimi, ketika Anda difitnah, ketika Anda sakiti, tapi diem tidak membalas, tapi justru mendoakan. Itu pahalanya ngalir, transferan. Enak apa enak? Enak apa enak? Diem, nggak ngapa-ngapain, pahalanya transfer, ketepuk terus. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah itu pernah difitnah, diadu domba sama tetangganya, sampai orang hampir sekampung membenci Imam Hasan Al-Basri. Dicari mana sumber berita ini, ketemu, oh si Ful, ya tetangga si Kai, matur sama istrinya, mah apa, tolong masak masakan yang paling enak. Duh, ya apa sih Pak? Istrinya masak yang paling enak, langsung dibawa ke tetangganya yang memfitnah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, kaget. Syekh Hasan Basri jatuh. Ada apa Syekh? Mau silaturahim. Ya, duduk. Ini oleh-oleh dari istri saya. Masya Allah, alhamdulillah, dikasih makan yang enak. Oke, saya pertama silaturahim, yang kedua mengucapkan terima kasih. Loh, terima kasih apa? Karena Anda sudah menyebarkan berita hoak tentang saya. Bagaimana terima kasih? Berarti Anda sudah mentransfer pahala setiap hari buat saya. Orang yang kena gosipan Anda ikut gosipin saya, transfer pahala. Satu kampung 100.000, menfitnah satu hari dapat 100 transferan pahala. Paham? Saya punya prinsip, Pak. Saya pernah ditelepon, tanya kalau saya telepon sama kakak saya, Gus, gini Mas, kamu gini ya? Boten. Itu saya difitnah, saya ngirim SMS dulu, belum ada WhatsApp, adanya SMS. Gus, kamu kirim SMS ya? Itu sinten seorang kiai. Seorang kiai. Lumayan kayaknya pengikutnya banyak. Boten Mas, orang kayak selalu geger gini nih. Apa sih? Alhamdulillah. Bisa alhamdulillah. Ya sudah transferan. Kamu gak sakit, ngapain sakit? Prinsipnya saya tidur masih ngorok, mangan kasih tanduk, warik, ngapain jengkel? Gitu Mbak. Anda dimarahi, emang sakit? Kecuali dimarahi, dos, Anda difitnah, cocok, benjol. Difitnah maning, pendusul. Nah itu baru sakit. Sakit enggak apa, cuek aja, capek berhenti sendiri. Ya, prinsip saya difitnah, saya dicaci maki, saya digosip, nggak 1-2 kali Mbak. Masya Allah luar biasa, baru tahu tinggal MTS. Apa saya bilang, Pak Haji, kok jenengan nggak marah sih? Kenapa marah? Yang penting saya tidur masih ngorok, makan kasih tanduk, warek, terus ngapain mau marah? Yang keempat, orang yang menggosip, orang yang memfitnah, orang yang dicoba, justru dia yang akan bangkrut besok di yaumul qiyamah. Rasulullah pernah matur, tahukah kalian siapa yang bangkrut? Sahabat, orang yang punya harta ya Rasulullah. Enggak, orang yang mati meninggal banyak pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala umroh, tapi nanti besok di yaumul qiyamah diambil pahalanya karena sering ngerasani, sering dolimi, sering fitnah, sering adu domba, habis. Itulah yang bangkrut, pahalanya habis. Masih sering ngomongin dosanya sing dirasanya dicukut, plak, itu orang yang bangkrut. Paham ya Nok ya? Oke, siap. Turun yang terakhir. Kenapa Rasul saling mencintai? Itulah karena Rasul sudah diberi modal oleh Allah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Muhammad, kalau kamu keras, kamu angas, kamu sentimen, kamu baperan, mereka akan lari. Maka Allah tancapkan rahmat di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu, kita masuk surga bukan karena amalan kita,
Rasulullah pernah bertanya, menyampaikan depan sahabat, ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, la yadkhula ahadukum bi'amali. Sekali-kali kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Sahabat nanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk ke Rasul, wala ana. Ya, saya masuk surga bukan karena amalan saya, tapi saya masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu. Oh, amalan Rasul aja gak jamin masuk surga, apalagi amalan kita. Jadi kita besok surga, masuk surga karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kuncinya irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Sayangi makhluk Allah, kau akan disayang yang di langit ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada WTS, ngerti WTS? Pelacur? Ya, pekerjanya najis apa suci? Oke. Begitu keluar kesiangan karena mungkin malamnya banyak order, ya, ketemu dengan anjing. Anjing kehausan melet-melet. Apa yang dilakukan oleh pelacur tadi? Lepas sepatunya, ngambil airnya, lalu diminumkan ke anjing sampai kenyang. Kata Rasulullah, wajib itu pelacur mendapat pahala dari Allah, diampuni dosanya, masuk surga. Pertanyaannya, pelacur pekerjaan najis yang dikasih minum najis buwolado anjing bisa masuk surga. Karena apa? Karena kasih sayang, rahmat. Orang membunuh, orang membegal, orang merampok, orang mencuri sampai memperkosa, saat itu rahmat sedang dicabut oleh Allah. Maka kalau ada orang membunuh, orang mencaci maki, orang memfitnah sampai merampok dan sebagainya, saat itu rahmatnya sedang dicabut oleh Allah. Hati-hati, kalau orang rahmatnya sudah dicabut oleh Allah, bahaya, celaka dunia akhirat. Naudzubillah. Maka kalau kita pengen masuk surga dengan rahmat Allah, sayangi makhluk Allah. Ada seorang sahabat namanya Adi bin Abi Hatim radhiyallahu anhu. Itu beliau kalau habis makan, itu di temboknya itu ada lubang semut. Habis makan, rotinya ditaruh terus dikasih makan. Akhirnya tanya, wahai Hatim, kenapa sih Anda kok selalu ngasih makan semut? Innahum jirani lahum alayya haqqun. Itu semut tetangga saya, makhluk Allah, saya sayangi, saya kasih makan. Pertanyaannya, kali di rumah jenengan ada semut dikasih apa? Di rumah jenengan ada semut dikasih apa? Paham ya? Kenapa? Sudah dikasih modal rahmat lain. Orang yang lembut tidak akan masuk neraka, orang yang lemah lembut, layyin, hayyin, lembut, bijaksana, pemaaf, tidak akan masuk neraka. Allahumma, terima kasih. Ini saja dari kami. Yuk kita doa. Sebenarnya pengen muhasabah terlalu panjang, saya jam zuhur sudah harus di rumah. Ya, kita doa aja biasa, nggak usah muhasabah. Lain waktu kita muhasabah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala habibina syafiina sayyidina maulana Muhammad sayyidil awwalin wal muhammadin syakirin hamdan 'amin hamdan wa fi ni'amatin mizdah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Karim, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami, murid-murid kami ya Allah. Ya Allah, jadikan yang hadir di sini husnul khotimah ya Allah. Ya Allah, jadikan yang hadir di sini Kau beri rahmatmu, ridhomu, hidayahmu, kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, muliakan kami dunia akhirat ya Allah. Selamatkan kami dunia akhirat ya Allah. Bersihkan hati kami dari iri, hasad dan ghibah ya Allah. Ya Allah, hiasi kami dengan hiasan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pertemukan kami besok yaumul qiyamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Mendapat syafaatul uzma, kumpul di surgamu ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang sukses ya Allah. Berikan ilmu yang barokah ya Allah. Masa depan yang cerah ya Allah. Ya Allah, sehatkan wali murid mereka ya Allah. Mudahkan rezeki wali murid mereka ya Allah.
Ya Karim, Ya Rahman. Ya Allah, semangatkan guru-guru yang mengajar di SMK 1 Negeri, ya Allah. Barokahkan usahanya, ya Allah. Barokahkan ikhtiarnya, ya Allah. Barokahkan umurnya dan ilmunya, ya Allah. Ya Karim, ya Allah, sebagaimana kau kumpulkan saat ini di tempat ini, kumpulkan besok kita di surgamu, ya Allah. Ya Karim, Ya Rahman Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami langsung pamit.